Oke, semuanya kembali lagi dengan saya Ibu Eli dengan mata kuliah kita pengantar aplikasi komputer. Khususnya di sini kita membahas lebih dalam mengenai Microsoft Excel ya, karena kita di bidang ekonomi, khususnya Anda-anda yang di prodi akuntansi akan sangat sering berurusan dengan Microsoft Excel ketika bekerja nanti. Anda bekerja dengan large data, jadi datanya banyak. Jadi Microsoft Excel dengan segala menu-menunya dapat membantu pekerjaan kita. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai tabel dalam Microsoft Excel. Di dalamnya nanti kita managing, sorting, and filtering. Jadi kita belajar memanage tabel, mengurutkan, sorting, dan juga filtering, yaitu memfilter ya, memilih dengan kriteria tertentu. Oke, outline-nya adalah di sini create and modify tables. Jadi di sini kita belajar membuat tabel dan memodifikasi tabel itu dengan format-format default. Kemudian display special formatting for first and or last column. Jadi nanti ya masih berhubungan dengan modify table. Calculate total row in a table, sorting and filtering data in table, working with database function, how to use advanced filter in Excel. Jadi ini yang akan kita bahas semuanya. Yang pertama create and modify, kemudian formatting ya. Jadi di sini saya sudah ada contoh data. Data penjualan ini ya, title, artist, genre, agent, release, CD, West, Mid, South, North. Jadi ini adalah data penjualan CD dari artis ini. Ada Moss, Allison, Mick, Tweezer, Sue Lightly, dan seterusnya. Genrenya ada yang blues, country, dan indie. Agentnya ini mungkin semacam produsernya gitu ya, ada Jido, Fiston, dan seterusnya. Release date, jadi release years-nya, jadi CD dari artis tersebut rilis tahun berapa di sini. Kemudian CDs ini adalah penjualan CDs total di 4 area ini. Jadi kalau Anda jumlahkan West, Mid, West, South, dan North, ini jumlahnya ini ya. Jadi CDs, kolom CDs ini adalah total penjualan CD pada artis ini, genre ini, dengan album ini ya. Ini title album. Oke, jadi ini kita memiliki data ini. Ada 17 data dan kembali lagi saya tekankan bahwa di sini actualnya kalau Anda bekerja dengan Excel, data itu bisa banyak sekali sampai mungkin ratusan atau bahkan lebih. Kemudian karena ini hanyalah contoh, maka di sini saya hanya ada 17 data saja ya. Oke. Kemudian yang pertama adalah modify, create and modify. Jadi kita create table. Jadi kalau Anda buka Excel gitu, kita di home ya. Di sini Anda input, Anda ketik datanya. Kemudian ini Anda pilih, kemudian insert tabel. Oke. Nah, kalau datanya banyak sampai paling bawah gimana? Jadi kalau datanya banyak, ini Anda blok, kemudian Anda tekan shift, kontrol, kemudian panah ke bawah. Jadi kalau datanya banyak, jadi sampai bawah sekali, ini Anda kalau nggak percaya nih ya, Ctrl V, misalkan ini datanya banyak sampai bawah. Nah, ini saya mau memilih semua, ini saya pencet shift, tombol shift, kemudian ini panah ke kanan gini, kemudian berbarengan shiftnya tadi nggak dilepas, kontrol juga dipencet, kemudian panah ke bawah. Nah, ini dia udah otomatis terselect semua ya. Kita undo karena data kita nggak sebanyak itu tadi. Nah, jadi karena datanya cuma segini, selectnya gini doang, pakai mouse juga gampang. Oke, insert table. Where is the data for your table? Jadi semua datanya ini dari A1 sampai J18. Oke, my table has headers. Jadi yang row pertama itu menjadi headers dari tabel, dari masing-masing kolom. Oke, nah
Jadilah, jadi kita sudah menjadi sekarang tabelnya. Misalkan kalau kita tidak create tabel gini gimana ya, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda mau kayak gitu tadi aja nggak apa-apa, cuman ini kita beri nama, misalkan tabel ini adalah CD gitu. Nah ini nama tabelnya. Oke, kalau tadi Anda tidak buat dari tabel, maka ketika Anda klik di sini nggak akan muncul table tools ya. Jadi di sini ada table tools. Oke, nah selanjutnya modify tables. Jadi dalam memodify tabel ini Anda bisa pilih nih, mau format yang mana, mau yang ini ya, tinggal Anda pilih. Oke, misalkan saya sudah oke yang biru tadi, oke nggak saya rubah. Selanjutnya band rows, jadi ini kayak formatnya aja ya. Kalau Anda tidak diklik maka tidak akan muncul total rows. Nah ini first column, ini berarti first column-nya di bold. Last column, ini last column-nya di bold. Ini berfungsi ketika data entry Anda itu yang last column adalah total. Biasanya kalau total itu kan kita beri perhatian khusus, maka ini memudahkan. Ban kolom berarti selang-selingnya ke kolom. Oke, jadi kita klik yang total rows. Ini salah satu yang memudahkan kita. Otomatis di bawah ini sudah ada jumlahannya nih. Subtotal not. Oke, function number ini defaultnya. Nah, di sini ketika diklik sel ini, maka di kanannya akan muncul tanda panah drop down list. Ketika Anda klik, maka Anda bisa ganti-ganti functionnya. Diganti average, maka ini menjadi rata-rata penjualan. Kemudian max, ini berarti penjualan yang paling besar 197.000 dan seterusnya. Oke, misalkan sum ya, jadi totalnya. Kemudian untuk mengcopy seperti biasa kita tarik ke kiri. Nah, jadi ini jadi total dari ini, rilis nggak mungkin dijumlah ya karena tahun. Oke, kita ganti nggak ada aja, none. Nah, jadi ini adalah total penjualan CD keseluruhan. Ini ada 7.300 sekian. Oke, jadi ini total penjualan CD di North gitu. Nah, itu dia meng-create tabel, memodify tabel, dan juga menggunakan fasilitas total row ini. Kan dia subtotal Midwest. Oke. Yang selanjutnya ini ya, calculate total row in a table. Yang selanjutnya sorting and filtering data. Nah, ini penting ya ketika kita datanya sangat banyak, di sini banyak sekali datanya, maka sorting dan filtering data itu penting sekali. Misalkan yang pertama kita sorting itu apa? Sorting itu mengurutkan. Jadi misalkan di sini kita mau sort data Anda, sort by, jadi Anda pilih by sort berarti mengurutkan. Jadi kalau artis nanti dia mengurutkannya alfabet ya. Jadi kalau artis ini karena dia kan berupa teks ya, jadi nanti dia mengurutkannya dari A ke Z. Tap, Anda klik coba ini from A to Z. Nah kalau ini CD, nah kalau CD nanti sortingnya dia berubah smallest to largest atau largest to smallest. Oke, jadi kalau datanya kuantitatif atau berupa angka, maka sortingnya dia nanti mengurutkan dari yang paling sedikit ke yang paling banyak, atau dari yang paling banyak ke paling sedikit, kayak gitu, ngurutin, namanya ngurutin.
Kalau dia berupa artis, genre, agent, dan teks-teks lainnya, dia ngurutinnya alfabet ya, dari A ke Z atau Z ke A gitu aja. Nah, misalkan kita ingin melihat CD yang paling laku, diurutkan dari yang paling laku sampai yang tidak, maka saya sort CD, sort by kolom CD, value-nya largest to smallest. Nah, ini dia sudah terurutkan. Oke, ini sortingnya, Anda udah paham ya, sorting. Yang selanjutnya filter. Nah, filter ini adalah tanda panah di samping masing-masing judul kolom. Jadi Anda filter nih, misalkan saya mau yang artisnya Claudia aja, yang muncul Claudia aja. Kemudian atau saya mau yang Shu artisnya. Nah, yang Shu keluar semua. Gitu ya, itu namanya filter. Kemudian kalau yang mau Anda filter itu banyak, jadi kalau kita nggak jadi, clear filter. Oke, ini udah semua. Kemudian saya ingin filter nih, yang rilis kurang dari tahun 2005 misalkan. Jadi yang rilis sebelum tahun 2005. Nah, ini sebelum 2005 kan 74, 77, 78, 24 itu kan hanya 4 tahun itu kan. Tetapi kalau data kita cuma segini. Tapi kalau datanya banyak kan kita mesti nyentang satu-satu gini kan. Nah, caranya adalah ini ada filter, number filter. Jadi misalkan Anda klik berarti mau difilter yang equal. Jadi apakah yang mau difilter itu sama dengan nilai tahun tertentu, atau doesn't equal berarti tidak sama, greater than berarti yang lebih dari. Jadi misalkan kalau greater than, misalkan saya ingin cari yang rilisnya di atas tahun 2004, misalkan kayak gitu. Greater than atau less than, saya ingin cari yang tadi kan rilisnya sebelum 2005. Nah, jadi ini muncul semua yang rilisnya sebelum 2005. Oke, kalau Anda mau bertingkat, misalkan saya ingin filter dia yang blues atau country, dan dia tahun rilisnya sebelum 2008 misalkan nih. Jadi kita bisa juga kayak gitu, dia udah di filter kolomnya, kemudian di filter lagi gitu bertingkat ya. Sekarang saya clear filternya, ini kembali ke data semuanya. Jadi kayak gitu ya memfilter. Kemudian ada namanya juga advanced filter. Kalau advanced filter ini lebih ke manual ya. Misalkan saya mau memfilter berdasarkan genre dan release year misalkan nih. Nah, saya mau blues, release blues dulu. Jadi ini kayak filter tadi, tetapi kita menggunakan manual. Oke, list range-nya adalah semua isi tabelnya. Kriteria range-nya ini blues. Oke. Kemudian kalau Anda ingin copy to another location, maka di sini Anda harus ketik ini. Copy to-nya harus diklik, misalkan ke O1. Kemudian di OK. Oke, nah maka yang terjadi di sini adalah Anda mengcopy hasil filternya ke sel yang lain.
Nah, jadi ini memudahkan ketika Anda ingin mengcopy sejumlah filter tertentu. Kalau tadi kan Anda menggunakan mode filter ini, kan Anda kayak gini ya, Anda filter yang blues, misalkan blues. Nah, ini kan kalau Anda mau ngopi kan di gini dulu, baru di copy gitu kan. Nah, kalau Anda menggunakan mode yang advance filter tadi, dia udah otomatis tercopy. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika di sini saya mau dengan release date-nya? Jadi saya mau yang rilisnya kurang dari tahun 2000. Jadi saya mau yang genre blues dan rilisnya kurang dari 2000. Jadi advance, ini list range-nya, ini adalah tabelnya, kriteria range-nya ini. Kemudian copy to another location. Jadi misalkan di sini mau di sinilah saya kopinya Z. Oke. Nah, jadi akan tercopy di sini dia yang genrenya blues dan release years-nya kurang dari 2000. Dia udah tercopy di sini. Nah, bagaimana jika advance filternya itu kita nggak copy? Kalau tidak di copy, ini tadi list range-nya, ini kriterianya, kriteria range-nya. Nah, saya tidak copy to another location. Jadi yang saya filter ya tabel aslinya, maka seperti ini. Maka tabel aslinya akan menyembunyikan, nih lihat nih, habis row 1, row 7, 8, 11. Jadi tabel ini menyembunyikan row yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan tadi, yaitu blues dan kurang dari 2000. Jadi kita udah tahu nih, oh yang blues dan kurang dari 2000 ini aja, ini. Kalau mengembalikan lagi berarti Anda clear. Nah, kayak gitu. Oke, itu ya. Jadi yang kita pelajari tadi membuat tabel, dan kalau memfilter itu kita harus klik ini ya, tanda corong ini ya. Kalau tadi ketika Anda di sini di tabel tadi di sini, kenapa dia nggak muncul ya? Biasanya di sini kita bisa ngeklik filter button ini. Ini kalau total row-nya Anda untick, di sini dia. Oke, jadi tanda kalau Anda ingin filter tadi dari data kemudian filternya diklik, maka di sini akan muncul tanda filternya ya. Untuk menghilangkan juga di sini diklik, maka hilang. Kemudian ini tadi advanced filter, yang menjadi note adalah bahwa Anda harus mengetik sama persis. Jadi kalau kriteria Anda itu genre dan release, maka harus sama persis kriteria Anda itu dengan data inputannya. Maka paling enak adalah dengan copy paste ya. Jadi tadi kan saya copy genre, saya copy paste ke sini. Oke, jadi itu mengenai tables, Excel tables. Jadi managing, sorting, and filtering tables yang kita sudah pelajari meliputi modify, create, formatting, calculate, total row, sorting, filtering, dan juga advanced filter. Semoga bermanfaat. Silakan didiskusikan jika ada yang ditanyakan.